Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita, sawit dari nol teman-teman, yang selalu update perkembangan kelapa sawit mulai dari nol atau mulai dari awal tanam teman-teman. Dan channel kita berdiri juga mulai dari awal tanam sawit ini teman-teman, yaitu jenis PPKS 239 dan PPKS Simalungun teman-teman. Dan sekarang usia sawit yang kita video ini teman-teman di usia 22 bulanan teman-teman. 22 bulanan dengan perkembangannya seperti ini teman-teman. Dan mungkin di video ini kita akan membagikan apa saja pupuk yang pernah masuk dari uh, kita ini selama 22 bulan yang kita perawatan ini teman-teman. Apa saja apa saja pupuk yang sudah kita kasih teman-teman, sehingga perkembangannya bisa sebagus inilah teman-teman. Kalau dari saya pribadi lumayan cukup puas dari perkembangan sawit kita teman-teman, biarpun perawatannya, biarpun pemupukannya seadanya semampunya, tapi di usia 22 bulan sudah bisa sebagus ini cukup memuaskan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga, waktu kita nanam perdana ini bibitnya sangat kecil ya teman-teman, bibit usia 6 bulanan kalau tidak salah. Waktu itu bibitnya sangat kecil, dan sekarang usia 22 bulan ya cukup memuaskan teman-teman. Ini sudah kita hentikan kastrasinya teman-teman, dan ini sisa-sisa kastrasi ini teman-teman, harusnya kemarin terbuang tapi nantilah teman-teman. Dan ini butirnya sudah hampir sempurna nih, butir hitamnya teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita langsung saja teman-teman, apa saja pupuk yang masuk di sawit kita ini teman-teman selama 22 bulan teman-teman. Mulai dari awal tanam teman-teman, kita bahas bersama-sama mulai dari awal tanam, yaitu pupuk dasarnya teman-teman. Waktu itu memang sawit yang kita gunakan sawit kecil atau sawit bibit yang kecil, dan sekarang uh, perkembangannya cukup puas teman-teman, terjaga juga, ini aman dari binatang ya teman-teman. Biasa teman-teman banyak yang menanyakan apakah terserang binatang landak atau babi. Ini di sini aman teman-teman, karena waktu itu teman-teman tahu dan bisa ngecek lah video-video mulai awal tanam kita. Kalau pas penanaman kemarin ini ladang ya teman-teman, sama-sama ladang, jadi sambil kita bersihkan padi juga sawitnya bersih teman-teman, jadi aman lah dari binatang-binatang teman-teman, tidak berani masuk ke kebun kita karena ini bersih dan kita jaga teman-teman. Di sini juga dekat dengan uh, pondok kita teman-teman, dan yang pasti kita rutin ke pondok, jadi ya binatang-binatang seperti itu tidak ada lagi teman-teman, dan tidak berani karena lahan kita ini bersih, karena waktu itu tumpang sari dengan padi teman-teman. Yang pertama dulu teman-teman, teman-teman bisa cek juga lah, kalau memang tidak percaya kita cek video mulai awal tanam kita. Waktu itu kita menggunakan pupuk dasar teman-teman, karena kita membahas pupuk-pupuk apa yang masuk di pupuk dasar teman-teman. Kita menggunakan waktu itu dolomit dan TSP, apa nama, RP teman-teman. Dolomit dan RP kita campur sekitar 3 on teman-teman waktu itu, dan habis itu kita campuri dengan NPK teman-teman. Waktu itu kita menggunakan NPK subsidi atau NPK Ponska teman-teman. Itu yang jadi pupuk dasar kita awal tanam. Dan selanjutnya teman-teman, pupuk setelah tanam itu menggunakan urea teman-teman. Itu urea non subsidi. Kita tidak salah, subsidi juga teman-teman, subsidi dengan dosis 1 onan teman-teman, atau 1 on lebih ya teman-teman. Waktu itu ya kita kira-kira ya sampai 2 on lah waktu itu, 1 bulan setelah tanam teman-teman itu. Dan ada kendala juga teman-teman, setelah subur padinya juga tertutup sawit kita karena sawitnya terlalu kecil waktu ditanam, jadi perkembangan sawit kita terganggu teman-teman, kurang matahari, jadi ya ada yang tidak terkena atau tertutup sawit padi, jadi lebih subur juga sawitnya teman-teman.
Itu kendalanya teman-teman kalau kita tumpang sari dengan padi. Dan setelah itu teman-teman kita rutin menggunakan pupuk urea dan NPK subsidi yang kita mix teman-teman selama 1 tahun perdana itu teman-teman. 1 tahun pertama itu kita menggunakan urea dan NPK di mix teman-teman, dengan perbandingan waktu itu kalau setahun pertama kita menggunakan urea 2 karung dan 1 NPK Ponska teman-teman, 2:1 itu perbandingan campurannya teman-teman. Dan kita juga di tahun perdana itu sempat masukkan TSP teman-teman, pupuk TSP dengan dosis setengah kiloan teman-teman waktu itu, dan usia 7 atau 8 bulan kalau tidak salah teman-teman, kita menggunakan TSP untuk pupuk penguat akar teman-teman. Dan kalau tidak salah teman-teman, kita hampir rutin menggunakan pupuk NPK dan urea subsidi teman-teman. Di tahun perdana hanya itulah teman-teman. Dan ada juga sih kita menggunakan kalau lihat di video-video kita teman-temannya itu NPK 1616 itu kita menggunakannya sebagai doping teman-teman. Rata-rata satu pokok 1 on waktu itu teman-teman. Itu hanya doping untuk merangsang pertumbuhannya lebih cepat atau hijau teman-teman waktu itu sawit kita. Dan selanjutnya di tahun kedua ini mulai dengan pupuk 12 12 17 Pak Tani teman-teman. Itu kita lakukan dengan 12 12 17 Pak Tani dengan dosis 1 kiloan atau 787 atau 8 sampai 1 kilo teman-teman. Waktu itu tidak salah 8 onan lah teman-teman rata-rata, tapi ada yang sampai 1 kilo teman-teman. Selanjutnya teman-teman itu kita di tahun kedua ya teman-teman. Tahun kedua kita masih menggunakan NPK dan urea subsidi, tapi perbandingannya dibalik teman-teman, yaitu NPK-nya 2, ureanya 1 teman-teman. Dan sekarang mungkin kita akan di tahun kedua ini terakhir ya teman-teman, di akhir tahun kedua mungkin kita akan mulai menggunakan KCL teman-teman. Kita karena ini mulai pembuahan, kita akan menggunakan KCL dan urea nanti akan dicampur teman-teman. Mungkin itu yang akan atau yang sudah masuk selama sawit ini 22 bulanan teman-teman. Ini pengalaman kita, dan agar bisa membantu teman-teman semuanya yang masih pemula, yang masih belajar bersama-sama dengan kita, saling support kita teman-teman. Dan berbagi di kolom komentar teman-teman, ada masukan maupun support untuk kita sebagai petani sawit pemula terus maju, terus berkembang, belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Salam petani sawit dari nol.